Pemerintah Kabupaten Kendal gelontorkan 71 miliar rupiah dana hibah pilkada. Armada terbatas di LH Pati tak bisa maksimal pangkas pohon. Jadi anak umur 9 tahun warga Rembang terjepit cincin hingga berdarah, orang tua datangi damkar. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, adanya hujan deras disertai angin di Pati Kamis malam berakibat tumbangnya pohon di Jalan Ronggowongso. Upaya penebangan dahan sendiri telah diupayakan pihak Dinas Lingkungan Hidup di LH Pati, namun tak bisa maksimal akibat keterbatasan armada. Hujan deras disertai angin yang terjadi Kamis malam 9 November 2023 mengakibatkan dahan pohon tumbang dan kabel listrik menjuntai ke Jalan Ronggowongso, Kecamatan Pati. Kejadian tersebut kemudian ditangani oleh pihak PLN serta kepolisian. Saat dikonfirmasi permasalahan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Pati mengaku sudah melakukan pemangkasan dahan pohon setiap hari, dengan fokus utama di wilayah perkotaan. Meski begitu, pemangkasan dahan tidak bisa maksimal lantaran terkendala armada mobil kren yang sudah tua. Untuk bulan ini sendiri mobil kren telah diperbaiki sebanyak 5 kali. Hendri Setiawan selaku Kabid Kebersihan Persampahan dan Pertamanan DLH Pati mengungkapkan idealnya jumlah mobil kren ada 2 unit, mengingat DLH setiap harinya melakukan pemeliharaan rutin pohon di perkotaan serta pelayanan ke pemohon. Kita di Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya dulu itu kan kita satu atap dengan DPUPL dan ada 2 alat. Kebetulan alat yang satunya dibawa atau diserahkan ke Dinas Perhubungan untuk PJU, dan di DLH ini kita dapat 1 alat yang kondisinya memang di akhir-akhir ini sudah mulai rusak, sudah tua. Untuk mengantisipasi pohon yang tumbang di saat hujan, pihaknya menjalin kolaborasi dengan BPBD, Dishub, dan kepolisian. Dan juga untuk armada yang terbatas, DLH telah menjalin komunikasi dengan Dishub untuk meminjam kren. Hendri Setiawan menambahkan ketika hujan lebat masyarakat diminta menghindar, berteduh di bawah pohon. Dan bagi yang memiliki pohon berpotensi roboh di area perkotaan, dapat mengajukan surat permohonan pemangkasan ke DLH Pati. Sedangkan karena kendala jangkauan, pihaknya belum bisa melayani wilayah lain dan masyarakat diminta memotong secara mandiri. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kotak suara untuk pemilu 2024 Kabupaten Pati yang dibungkus plastik pelindung tunggal ditemui banyak yang rusak. Kondisi ini berbeda pada kondisi bilik suara yang terlihat lebih kokoh dan mendapat perlindungan ganda. Kedatangan logistik pemilu di gudang Bulog Margorejo pada 7 November kemarin memunculkan temuan adanya beberapa plastik pembungkus kotak suara sobek akibat plastik pembungkus yang hanya 1 dan tipis. Kondisi tersebut tidak dialami pada bilik suara karena plastik pembungkusnya lebih kokoh dan mendapat perlindungan ganda, yakni 2 pelapis plastik. Supriyanto, Ketua KPU Pati, menuturkan, terkait temuan ini pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dan berharap ke depannya logistik pemilu bisa dibungkus lebih aman. Itu wrappingnya ada wrap yang plastik gitu ya. Wrap itu saya kurang nyaman ya karena ada mudah sobek gitu. Berbeda dengan yang pengiriman pertama itu double plastik ya. Plastik sehingga lebih bagus, jadi lebih aman begitu. Untuk diketahui, kotak suara tiba secara bergulir dan baru tiba sebanyak 4.650 buah kotak suara. Secara keseluruhan untuk memenuhi 4.402 TPS di Kabupaten Pati,
diperlukan 22.010 kotak suara, sedangkan untuk cadangan akan dikoordinasikan kembali. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kendal menggelontorkan dana hibah kepada KPU dan Bawaslu Kendal sebesar 71 miliar rupiah. Dana itu diberikan untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal pada 2024 mendatang. Pada hari Kamis, tanggal 10 November tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan dana hibah untuk KPU dan Bawaslu dengan total dana sebesar 71 miliar rupiah. Pembagiannya untuk KPU senilai 58 miliar rupiah dan Bawaslu senilai 13 miliar rupiah. Adapun pencairan dana akan dilakukan secara bertahap, yakni tahap 1 dan tahap 2 dengan persentase pencairan yang berbeda. Tahap pertama melalui anggaran perubahan 2023 dan tahap kedua lewat APBD 2024. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kendal, Widu Suko Basuki usai melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD, penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2024 antara Pemda, KPU, dan Bawaslu di ruang Pringgitan. Lebih lanjut, Basuki menjelaskan, pemberian dana hibah untuk KPU dan Bawaslu ini sebagai bukti pemkab mendukung pelaksanaan pemilu, baik pemilu legislatif, pilpres maupun pilkada. Hibah untuk KPU dan Bawaslu itu sebagai bukti pemerintah support dukung pelaksanaan pemilu, baik pilpres maupun pilkada. Di mana pilpres ada pemilihan legislatif dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota, termasuk DPD. Mudah-mudahan dengan support dukungan ini, kegiatan pelaksanaan di dua kegiatan yaitu pemilu dan pilkada ini bisa berjalan lancar, aman, dan kondusif. Karena konsep kita bagaimana Kendal ini yang notabene setiap rapat di jajaran provinsi, Kendal ini diperkirakan termasuk rawan pemilu maupun pilkada. Sehingga pemerintah daerah punya komitmen pemilu harus damai dan pemilu harus aman untuk seluruh lapisan masyarakat yang melakukan pesta demokrasi pada tanggal tersebut. Ketua KPU Kendal Hasanuddin menjelaskan penerimaan dana hibah tahap pertama sebesar 40% akan diterima setelah 14 hari kerja sejak dilaksanakan penandatanganan NPHD ini. Pihaknya juga sudah bersiap untuk pelaksanaan pemilu, termasuk dalam penyiapan logistik. Bagi dua termin untuk termin pertama setelah ini 14 hari kerja setelah penandatanganan itu sebesar 40%, terus tahap kedua yaitu sebesar 60% nanti 5 bulan sebelum pilkada dimulai, jadi kira-kira bulan Juni. Hasan menambahkan logistik pemilu telah datang sebagian. Bahkan untuk logistik jenis plastik akan datang hari ini ditaruh di gudang KPU di Puncang Rejo. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV.
Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, harga semua jenis cabai sejak beberapa hari lalu mengalami kenaikan. Dari beberapa jenis cabai, harga cabai setan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat karena mengalami kenaikan tertinggi. Kondisi ini diyakini imbas dari kemarau panjang yang terjadi di tahun 2023. Satu minggu lebih sudah kenaikan cabai dirasakan masyarakat dan pedagang di Kabupaten Rembang. Kenaikan mulai dari jenis cabai rawit, cabai merah hingga cabai setan. Kenaikan tertinggi dialami jenis cabai setan mencapai Rp100.000 per kilogram. Salah satu warga Sumerejo mengaku ia dan keluarganya menyukai makanan pedas. Namun dengan adanya kenaikan ini, ia harus memutar otak untuk memasak. Diduga musim kemarau panjang di tahun 2023 menjadi salah satu penyebab utama tingginya harga cabai. Dampaknya, hingga penanaman dan perawatan cabai menjadi lebih tinggi. Sehingga mau tidak mau, harga juga harus dinaikkan. Mahfud, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Dindakop UMKM Rembang, saat ditemui di Lasem menjelaskan tingginya harga cabai disebabkan oleh musim kemarau 2023 yang panjang. Kondisi ini menyebabkan sebagian petani beralih menanam tanaman yang tidak membutuhkan air terlalu banyak. Ini kenaikan harga bahan pokok kita ini yang masih belum beranjak turun ini beras yang banyak dikonsumsi adalah yang medium. Hari ini beras medium kita di masyarakat harganya sekitar 12.000. Mahfud menambahkan produktivitas petani di Indonesia saat ini memang belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah cuaca ekstrim. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bencana puting beliung melanda sejumlah desa di 5 kecamatan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Selain menumbangkan puluhan pohon, puting beliung juga merusak rumah warga dan merobohkan tiang listrik. Jumat pagi warga mulai memperbaiki rumahnya yang rusak. Hujan deras disertai angin kencang pada Kamis sore mengakibatkan sejumlah desa di 5 kecamatan di Kabupaten Tegal dilanda bencana puting beliung. 5 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Pagerbarang, Balapulan, Jatinegara, Dukuhwaru, dan Kecamatan Adiwerno. Seperti yang terjadi di Kecamatan Pagerbarang, hujan yang baru pertama turun dengan disertai angin kencang mengakibatkan kerusakan rumah warga di Desa Mulyoharjo dan Desa Samboja. Selain menerbangkan genteng dan atap rumah, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon besar di pinggir jalan. Kayaknya hujan campur angin gitu. Oh, terus? Angin, katanya sih angin barat gitu. Oh, ini terbang ke sana ke bawah. Kejadian seperti ini baru pertama ini apa sebelumnya pernah, Mas? Kayaknya baru pertama kali. Baru ini ya. Sementara itu di Desa Kedung Sukun, Kecamatan Adiwerno, puting beliung merusak 8 rumah warga. Angin kencang bahkan menerbangkan atap rumah yang terbuat dari baja ringan.
Siti Muhayyatun, warga yang rumahnya rusak, mengaku kaget ketika atap rumahnya tiba-tiba sudah hilang terbawa angin. Beruntung ia dan 2 anaknya sempat menyelamatkan diri keluar rumah. Kelihatan tahu-tahu brek, tahu-tahu latak-latak saya ngindarin diri, menyelamatin anak-anak, lari aja ke depan, udah nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu ini udah pada hilang, mau lari tapi tahu-tahu cepet banget hilangnya, ini kaburnya. Tapi sempat selamat semua berarti ya? Selamat, cuman ini kepala kena timpahan batu bata. Berapa orang Bu di dalam Bu? 3 orang. 3 orang. Anak 2 sama saya 1. Sejumlah warga yang rumahnya rusak berat terpaksa mengungsi di rumah tetangga dan kerabat. Pasca kejadian, warga memperbaiki rumah secara swadaya. Mereka berharap Pemkab Tegal mengirim bantuan untuk perbaikan rumah. Akibat puting beliung, jaringan listrik juga sempat padam. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, terkait kejadian mobil pameran menabrak pengunjung di sebuah mal di Kota Semarang, polisi menetapkan sales sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui tersangka tidak mahir dalam mengendarai mobil manual. Itu yang jalan tuh di mana, Mas? Nah, jadi berdasarkan keterangan tersangka. Inilah detik-detik mobil pameran menabrak sejumlah pengunjung di Mall Kota Semarang. Dari rekaman CCTV berawal di saat sales mobil bernama Mukti Wibowo memanasi mobil di akhir jam tutup mall. Mobilnya dinaiki, Mukti pun tiba-tiba melaju dan hilang kendali dan berhenti setelah menabrak tiang dan merusak eskalator. Dalam kejadian ini 4 pengunjung terluka karena tertabrak mobil. Polisi telah menetapkan Mukti Wibowo sales mobil jadi tersangka dengan jeratan pasal kelalaian yang menyebabkan orang lain terluka.
Di hadapan polisi, tersangka Mukti yang baru 6 bulan menjadi sales mobil mengaku jika dirinya tidak mahir dalam mengemudikan mobil manual. Pas aku pameran, itu intinya saya kan awam untuk mobil manual itu aku nggak tahu ya, masih alpha banget mas. Itu intinya saya mau nutup kaca itu sambil memanasi. Ya memang itu juga klien saya, belum jam tutup mall, belum warga-warga belum habis ya dari mall, dan saya udah manasin. Ya sebenarnya tidak pernah terjadi seperti itu. Ya waktu itu mungkin namanya juga di pameran, banyak juga pengunjung yang nyoba atau gimana, mata-mati ya saya juga kurang paham. Namun juga saya juga waktu itu ya ingin beres-beres lah, istilahnya seperti itu. Dari pelaku sekitar jam 21.45 hendak memanasi mobil yang sedang dipamerkan di Mall Paragon. Sebelum pelaku menyalakan mesin mobil, pelaku tidak mengecek dahulu posisi persneling mobil tersebut. Pelaku mengira sudah dalam keadaan aman. Pada saat menyalakan mobil, tiba-tiba mobil langsung melaju kencang ke arah depan. Selanjutnya pelaku panik berusaha menginjak rem, ternyata yang diinjak adalah pedal gas. Pada saat itu di depan mobil ada korban yang sedang mengantri membeli donat Jeko. Pada saat itu mobil yang dari pelaku menabrak korban hingga jatuh. Setelah menabrak korban, pelaku berusaha menginjak rem dan berusaha membanting setir, tetapi laju tidak bisa dikendalikan hingga berhenti menabrak eskalator mall. Peristiwa mobil pameran menabrak pengunjung di mall hingga kini masih dalam pengembangan polisi dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, selain memadamkan api, petugas pemadam kebakaran juga memberikan pertolongan darurat kepada masyarakat. Seperti yang terjadi di Rembang, Jawa Tengah ini, pemirsa, petugas damkar berhasil memotong cincin yang menjepit jari manis seorang bocah berusia 9 tahun. Reva Tania Salsabila, bocah 9 tahun ini bersama orang tuanya mendatangi kantor pemadam kebakaran Rembang, Jawa Tengah. Orang tua Reva sebelumnya sempat membawa anaknya ke puskesmas hingga ke rumah sakit untuk mengeluarkan cincin dari jari anaknya, tetapi hasilnya nihil. Ia selanjutnya mendatangi kantor pemadam kebakaran dan meminta bantuan petugas untuk mengeluarkan cincin yang sudah ada sejak 2 tahun lalu. Evakuasi cincin dari jari manis bocah berusia 9 tahun ini berlangsung dramatis. Petugas harus ekstra hati-hati agar proses evakuasi cincin tidak melukai jari Reva. Dengan menggunakan bantuan mesin gerindra mini dan cairan, petugas berhasil memotong cincin yang tersangkut di jari bocah perempuan ini. Butuh waktu sekitar 10-15 menit untuk dapat mengevakuasi cincin tanpa menyebabkan luka. Tangannya kejepit pintu WC. Terus kemudian gimana itu, Mas? Ya tadi dibawa ke puskesmas, ke rumah sakit Dina, katanya nggak bisa suruh ke damkar. Itu pakai cincin ya, Mas? Iya. Terus gimana, Mas, hasilnya ini? Ya cincinnya ini baru dilepas. Udah pakai cincin berapa lama itu, Mas? Ya kurang lebih 2 tahun lebih lah. Habis keceples pintu, terus cincinnya itu tancap gitu di jari manis sebelah kanan. Jadi kita harus proses evakuasi. Dan informasinya habis dari rumah sakit, puskesmas ke rumah sakit, sama tukang yang jual cincin emas itu juga tidak pada bisa, akhirnya datang ke puskesmas. Ya karena tupoksi kita ya kita lakukan. Pak, ada kesulitan enggak, Pak? Kesulitannya sedikit karena anaknya agak sedikit manja ya, jadi kita harus ambil psikologisnya dulu biar tenang dan mau diambil. Karena dari awal tadi sempat agak lama karena kita ngerayu biar mau diambil. Reva kini bisa tersenyum bahagia setelah cincin dari jari manisnya berhasil dilepas petugas. Ia tidak merasa kesakitan lagi akibat cincin yang dipakai sempat melukai jari manisnya hingga berdarah. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini.
Selain memadamkan api, petugas pemadam kebakaran juga siap memberikan pertolongan darurat kepada masyarakat. Seperti yang terjadi di Rembang ini, petugas damkar berhasil memotong cincin yang menjepit jari manis seorang bocah berusia 9 tahun. Terkait kejadian mobil pameran menabrak pengunjung di sebuah mal di Kota Semarang, polisi menetapkan sales sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui tersangka tidak mahir dalam mengendarai mobil manual. Kotak suara untuk pemilu 2024 Kabupaten Pati dibungkus plastik pelindung tunggal ditemui banyak yang rusak. Kondisi ini berbeda pada kondisi bilik suara yang terlihat lebih kokoh dan mendapat perlindungan ganda. Pemerintah Kabupaten Kendal menggelontorkan dana hibah kepada KPU dan Bawaslu Kendal sebesar 71 miliar rupiah. Dana itu diberikan untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal pada tahun 2024 mendatang. Bencana puting beliung melanda sejumlah desa di 5 kecamatan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Selain menumbangkan puluhan pohon, puting beliung juga merusak rumah warga dan merobohkan tiang listrik. Jumat pagi warga mulai memperbaiki rumahnya yang rusak. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.